Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-76. Taujihatun nabawiyatun fi tarbiyatil aulad. Taujihat yaitu arahan nabawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil aulad dalam pendidikan anak, anak. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ajmain, anak merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua. Jadi orang tua memiliki amanah untuk mendidik anak-anaknya. Dan orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ketika mereka sudah diberikan anak, berarti mereka memiliki tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dari api neraka, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Artinya kita memiliki kewajiban untuk mendidik mereka. Tentu saja sebelum mendidik mereka, kita diwajibkan untuk mendidik atau belajar ilmu agama untuk diri kita sendiri. Setelah kita belajar yang benar, dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, baru kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Lihat sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan agar kita menjaga diri kita terlebih dahulu. Artinya menjaga diri kita dari api neraka dengan belajar, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu semampu kita. Baru setelah itu kita ajarkan kepada keluarga kita. Wa ahlikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baru wa ahlikum, baru keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan diri kita untuk belajar terlebih dahulu, baru kita ajarkan kepada keluarga kita. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Naro, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah manusia dan batu. Manusia dan batu menjadi bahan bakar api neraka. 'Alaiha malaikatun, di dalam neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat gilazun shidad, yang kejam, yang bengis, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Artinya saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, di sini terdapat pelajaran bahwasanya
pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, khususnya bapak, anak-anaknya agar diajarkan dan dinasehatkan serta diarahkan dan dididik untuk bisa melakukan amalan soleh yang dengan amalan soleh anak tersebut menjadi sebab amalan jariah untuk orang tuanya. Sebagaimana beberapa hadis yang dibawakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang suami adalah pemimpin di keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keluarganya. Dan seorang istri ra'iyatun adalah pemimpin di baiti zaujiha, di rumah suaminya ketika suaminya sedang bekerja. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya, mendidik anaknya, menjaga rumah suaminya, menjaga harta suaminya dan seterusnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinannya. Wal khadim ra'in, dan seorang pembantu juga pemimpin ketika rumah pemilik tuannya tuannya atau keluarga yang ada di dalamnya tidak ada di rumah. Ketika dia sendirian, pembantu itu menjadi pemimpin di rumah tuannya ketika tuannya tidak ada di rumah. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini semuanya pemimpin. Seorang bapak memimpin keluarganya, mendidik anaknya, kewajiban orang tua. Ustadz, kalau saya nggak bisa mendidik keluarga gimana? Nggak bisa memberikan pengajaran. Ya sudah, dimasukkan ke sekolah-sekolah yang amanah, sekolah-sekolah Islam yang mereka mengajarkan adab-adab, mereka mengajarkan Al-Quran, mereka mengajarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap kewajiban seseorang untuk senantiasa belajar. Ketika dia tidak bisa mengajarkan anak-anaknya, dia tetap wajib belajar. Anak-anaknya belajar, dia juga belajar. Jangan sampai anaknya saja yang belajar, sedangkan dia tidak belajar. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Walaupun dia tidak bisa mengajar anak-anaknya di rumah, dan dia dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah Islam yang amanah, mengajarkan akidah yang benar, akhlak yang benar, Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat, maka dia juga harus belajar, berkewajiban belajar juga. Istrinya juga wajib belajar. Semua anggota keluarga itu wajib belajar, sehingga dengan ilmu yang dia dapatkan dia bisa mentransfer ilmu itu sedikit demi sedikit untuk keluarganya. Artinya dia memiliki andil juga, memiliki kewajiban tetap untuk mendidik anaknya semampu dia, semampu yang dia bisa. Jangan sampai lepas sama sekali sehingga khawatir dia tidak atau kurang maksimal dalam mendapatkan pahala jariah dari anak-anaknya. Kita juga ingin mendapatkan pahala jariah dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang mana ketika anak-anak tersebut melakukan amal soleh, maka kita akan mendapatkan transfer pahala yang mengalir dari anak-anak kita. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min thalas." Ketika manusia meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3.
Yang hadisnya masyhur kita sudah hafal. Yang pertama apa? Dari sodakoh yang jariyah, sodakoh yang senantiasa mengalir. Yang kedua dari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga dari anak yang soleh, waladin soleh, yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Anak soleh itu berasal dari orang tua yang soleh. Kalau misalnya anaknya soleh, orang tuanya nggak soleh, gimana Ustaz? Mungkin ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, orang tuanya soleh, anaknya nggak soleh, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib kita mendoakan untuk keluarga kita, anak kita, orang tua kita agar mendapatkan hidayah wajib. Kalau orang tua kita nggak soleh, tetap kewajiban anak untuk mendoakan orang tua. Ada tetap kewajiban anak mendoakan orang tua. Nah, ketika anak kita sudah menjadi anak yang kita harapkan anak yang soleh, maka kita juga berharap pahala itu mengalir pada kita. Amal yang dilakukan oleh anak-anak akan juga mengalir kepada orang tua. Ini yang disebut dengan amal jariyah yang senantiasa mengalir. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ada seseorang yang sudah masuk surga, kemudian ditinggikan lagi derajatnya di surga. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, dari mana derajat yang tinggi ini? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, min istighfari waladika laka. Ini dari istighfarnya anakmu untukmu. Lihat kata para ulama, istighfarnya anak yang soleh untuk orang tua yang soleh. Secara umum, anak yang soleh didapatkan dari orang tua yang soleh. Ini secara umum. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya ada orang tuanya soleh, anak yang gak soleh, atau anaknya soleh, orang tuanya kurang soleh, maka ini adalah hidayah. Dan kita yang sudah mendapatkan hidayah dianjurkan untuk senantiasa mendoakan orang tua atau mendoakan anak-anak kita agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak, bahwasanya kita dianjurkan untuk senantiasa berlemah lembut kepada anak-anak kita. Berlemah lembut terhadap anak-anak kita. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana beliau SAW berlemah lembut kepada anak-anaknya, kepada anak kecil, bahkan kepada anak kecil yang lain. Nabi SAW senantiasa bertutur kata yang baik, yang lembut, dan mencontohkan perilaku yang sopan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair ahsibuhu qatim fatiman wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair ta'irun saghir, muttafaqun alaih. Anas bin Malik pernah bercerita bahwasanya kata beliau radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun, dan saya memiliki saudara, kata Anas bin Malik, saudara seibu ya, saudara seibu. Karena Anas bin Malik bapaknya beda dengan saudara seibunya ini. Yuqalu lahu Abu Umair, namanya adalah Abu Umair, yang nanti kisahnya ini Abu Umair akan meninggal karena sakit. Dan Abu Umair ini bapaknya adalah Abu Tolha. Jadi ibunya Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim, dan beliau janda, memiliki anak di antaranya Anas bin Malik. Kemudian menikah dengan Abu Tolha. Dari pernikahan Abu Tolha dengan Ummu Sulaim lahirlah seorang anak namanya Abu Umair, yang nanti Abu Umair ini akan sakit yang membawa kepada kematiannya. Dan kisahnya masyhur, ketika Abu Tolha sedang safar bersama Nabi SAW, Abu Umair masih sakit. Ketika pulang dari safar, ternyata anaknya Abu Umair meninggal. Kisahnya masyhur antara Abu Tolha dengan Ummu Sulaim. Kemudian Nabi SAW jika datang menemui Abu Umair yang sedang bermain, Nabi SAW senantiasa mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair,
wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair. An-Nughair itu adalah burung kecil yang biasa buat mainan anak-anak kecil. Ketika itu Abu Umair juga masih kecil, tapi sudah tamyiz ya, sudah bada ayudrik, sudah mulai bisa membedakan antara ini yang baik, ini yang buruk. Dan Nabi SAW mengatakan, ya Abu Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Kata para ulama, ini Nabi SAW mengatakan demikian, mengatakan hal tersebut kepada anak kecil yang bermain. Apa faidahnya? Apa faidah? Faidahnya, di antara faidahnya bagaimana muamalah Nabi SAW dengan anak-anak kecil. Tetap berlaku sopan, tetap berkata yang baik. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memikirkan hadis ini dalam satu malam bisa mengambil faidah sekitar 100 faidah dari hadis yang dikatakan oleh Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Di antaranya adalah bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kecil, anak-anak kecil yang masih fitrahnya masih bersih, masih suci, maka kita wajib untuk berlemah lembut kepada anak-anak kecil. Kenapa kita diwajibkan berlemah lembut? Karena psikologi anak kecil masih labil. Ahli pendidikan menyebutkan demikian. Kalau anak kecil sudah terbiasa dengan kekerasan, dengan suara keras, apa-apa dikit-dikit diomelin, dimarahin, maka itu akan terpola di psikologinya dia. Sehingga nanti ketika sudah besar, dia akan meniru, mencontoh, mengkopi dari apa yang pernah dia dapatkan ketika masa kecil. Itu akan membekas di dalam jiwanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita berlemah lembut kepada anak kecil. Artinya dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang lembut, memperlakukan mereka sesuai dengan kadar umur mereka. Anak-anak kecil biasa. Kalau anak-anak kecil ya biasa namanya anak-anak. Tetapi juga kita arahkan dengan perkataan yang baik, kita arahkan dengan kalimat yang lembut. Tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu kita omelin, tidak perlu kita pukul, apalagi sampai dipukul. Nabi SAW melarang memukul anak. Kita dibolehkan memukul anak ketika mereka sudah berumur 10 tahun ke atas. Begitu juga kata para ulama, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Gak boleh kita cubit, tapi cubitnya seperti orang balas dendam, subhanallah. Sampai membekas, membiru, lebam, dan seterusnya, gak boleh. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram, gak boleh. Memukul anak, mencubit atau apa, sampai menimbulkan bekas. Kata Nabi SAW, boleh memukul dorban goyro mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Hanya sekedar pukulan peringatan. Hanya sekedar pukulan peringatan boleh. Tapi kalau sampai menimbulkan bekas, ini akan membekas di jiwa anak tersebut. Dan itulah yang akan dicontoh, dikopi oleh anak tersebut. Oh begini ya cara memperlakukan anak ya. Oh nanti dia ketika besar dan menjadi orang tua akan memperlakukan anaknya seperti itu. Nah ini bahaya ya. Bahaya. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan agar kita berlemah lembut kepada anak-anak yang psikologinya masih labil. Dia akan mengkopi, mempaste apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan anak adalah ihtiramuhum wa itahuhum huquqahum walau kanu sigoron. Memberikan hak-hak mereka, menghormati mereka walaupun mereka masih kecil. Sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah dibawakan secangkir atau minuman. Kemudian Nabi SAW pun minum. Dan di sisi kanan Nabi SAW ada anak kecil, dan di sisi kiri Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang sudah besar. Tentu saja Nabi SAW ketika memiliki makanan ataupun minuman senantiasa membagi kepada para sahabatnya. Tetapi di sisi kanan Nabi SAW anak kecil, di sisi kiri Nabi SAW sahabat-sahabat besar. Tentu saja ketika Nabi SAW ingin memberikan sesuatu kepada para sahabatnya, memperhatikan yang paling berhak untuk diberikan terlebih dahulu. Biasanya dimulai dari mana? Dari kanan.
Nabi SAW biasa memberikan sesuatu dimulai dari kanan. Dan ternyata di kanan siapa? Anak kecil. Di sebelah kiri Nabi siapa? Sahabat-sahabat besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW minta izin, subhanallah ya. Minta izin kepada anak kecil yang ada di sebelah kanannya. Kemudian faqala lil gulam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada anak kecil yang ada di sisi kanan Nabi SAW, atazanuli an u'tiya haula. Wahai anak kecil, apakah engkau mengizinkan saya untuk memberikan minuman ini terlebih dahulu kepada mereka yang sudah besar? Faqala al gulam. Kemudian anak kecil itu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan bagianku darimu sedikit pun juga, subhanallah. Ini dari Rasulullah nih. Saya yang lebih berhak lebih dahulu untuk minum. Maka jika itu berasal dari Anda, aku tidak akan memberikan kepada yang lain terlebih dahulu. Artinya dia memiliki hak. Nabi SAW menghormatinya walaupun dia kecil, walaupun anak kecil. Nabi SAW tetap minta izin. Minta izin kepada anak kecil tersebut untuk diberikan kepada sahabat-sahabat yang sudah besar. Bagaimana lihat Nabi SAW bermuamalah dengan anak kecil. Tetap memberikan haknya anak kecil tersebut. Walaupun anak kecil tersebut, enggak, saya tidak mau. Ini hak saya kan begitu. Saya tidak akan memberikan hak saya dari Anda yang diberikan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan juga saudaraku rahimanillahi ajmain, kalau di situ ada sesuatu yang besar, pahala, bekas minumannya Nabi SAW, ini berkah. Ini berkah. Ada keberkahan di situ. Nah, para sahabat biasanya senantiasa mencari keberkahan dari jasad Nabi SAW. Ingat ya, ini khusus Nabi. Jasad Nabi seluruhnya berkah, dari rambut sampai ujung kaki, bahkan ludahnya pun berkah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika perang yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di tahun ke-7, perang Khaybar ya. Ketika Nabi SAW mengatakan sa'uti ar-rayata godan, saya akan memberikan bendera ini, bendera panji peperangan besok, rajulun yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa rasuluhu wa Allahu wa rasuluhu yuhibbuhu. Kama qala Nabi SAW. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Para sahabat bertanya-tanya, siapa dia? Ternyata Nabi SAW mencari, aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian Nabi SAW panggil, bawakan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW pun meludahi mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian diusap dan didoakan. Kemudian dengan seketika, dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh total. Subhanallah, bisa melihat langsung, melek. Ini menunjukkan jasadnya Nabi berkah. Dan sahabat kecil tadi, oh ini berkah nih. Berkah dari Nabi SAW. Maka dia tidak akan memberikan kepada seorang pun juga. Ini dibolehkan. Khusus buat Nabi. Adapun kita manusia biasa, nggak ada. Ludahnya berkah, nggak ada. Nggak boleh kita jualan ludah nih. Ini ludahnya kiai nih. Ini ludahnya Habib nih. Ini ludahnya Ustadz. Nggak boleh. Tidak boleh. Ini khusus Nabi SAW. Oleh karena itu ada orang, Masya Allah, ada Ustadz, ada kiai, habis minum, habis pengajian minumnya Ustadz jadi rebutan, ngalap berkah, mencari berkah. Ini salah. Ini tidak benar. Adapun Nabi SAW ini khusus buat Nabi SAW. Kemudian yang keempat tentang masalah pendidikan adalah at-tahzir minal kazib alal atfal. Nggak boleh bohong kepada anak kecil. Nah ini perhatikan, banyak orang tua yang suka bohong nih pada anak kecil. Lihat tuh, awas ada kecoa. Padahal mah nggak ada kecoa. Untuk nakut-nakutin, subhanallah, nggak boleh. Awas tuh ada ular. Ini nggak boleh. Ini berbohong. Ini berbohong. Menjanjikan sesuatu tapi tidak diberikan. Ini juga bohong. Nanti ya, kalau pulang abi beli ini. Terkadang kita seperti itu ya, subhanallah. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Ini namanya dusta, bohong. Tidak boleh. Walaupun hanya ingin
menarik perhatian anak-anak kecil. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahihah. Kata Abdullah bin Amir, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina faqalat hal ta'al u'tika. Kata Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ibuku pernah memanggilku pada suatu hari dan Rasulullah SAW sedang duduk di rumahku, di rumah kami. Kemudian ibuku memanggilku, hal ta'al u'tika. Wahai Abdullah, kemari, saya akan berikan sesuatu. Saya akan beri sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada ibunya Abdullah bin Amir, ma aradti an tu'tiyahu. Apa yang akan Anda berikan wahai ibu kepada dia? Kemudian ibunya mengatakan, u'tihi tamron, saya akan berikan kurma. Faqala Rasulullah SAW, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbatun. Kata Nabi SAW, adapun jika Anda, ibu, jika tidak memberikan sesuatu kepada anak Anda tadi, maka Anda akan tercatat sebagai seorang yang bohong. Nah, ini bohong kepada anak gak boleh, walaupun hanya, nak sini nak, ada ini, saya akan berikan sesuatu. Nanti ya, dibeliin es krim, nanti dibeliin kue, dibeliin ini, itu, dan seterusnya. Padahal gak dibeliin. Nah, ini bohong. Diusahakan kita tidak bohong kepada anak-anak. Ketika kita bohong sekali, maka anak akan mencap kita, Mbak Abi mah bohong, Umi mah bohong, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Yang kelima yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak adalah membolehkan mereka bermain. Bermain. Karena masa anak-anak masa bermain dibolehkan. Tentu saja ada batasan. Nggak boleh tiap waktu main terus, nggak boleh juga. Ada waktu-waktu belajar, ada waktu-waktu bermain. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan wa arsilhu ma'ana godan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Maka saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada ayahnya, bapaknya, untuk membiarkan Nabi Yusuf bermain bersama mereka, dan wa inna lahu lahafizun, dan kami sungguhnya akan menjaganya. Tapi ternyata mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf alaihissalam dicintai oleh bapaknya. Kisahnya masyhur ya, bisa dibaca di surat Yusuf. Begitu juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi Nabi ketika masih kecil, ketika umur 6 tahun. Tentu saja ketika Aisyah masih kecil 6 tahun tidak tinggal bersama Nabi SAW. Nanti setelah hijrah ke kota Madinah, Aisyah sudah haid, Aisyah sudah berumur sekitar kurang lebih 9 tahun baru tinggal bersama Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'aitu Rasulullah SAW ala babi hujrati wal habasyah yal'abuna fil masjidi. Wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi anzuru ilaihim. Kata Aisyah, saya dan Rasulullah pernah melihat di pintu kamar, artinya seperti jendela, karena rumah Nabi SAW dengan masjid Nabi bersebelahan. Dan Aisyah bersama Nabi SAW sedang melihat orang-orang Habasyah berlatih pedang atau berlatih tongkat atau tombak di masjid. Dan Rasulullah SAW menutupiku dengan kainnya, dengan bajunya. Dan aku sedang melihat ke arah orang-orang Habasyah. Dalam riwayat yang disebutkan, Nabi SAW mengatakan, cukup wahai Aisyah, cukup. Tapi Aisyah tetap melihat, nanti wahai Rasulullah, sebentar. Kata para ulama, sebenarnya Aisyah tidak ingin melihat orang-orang Habasyah bermain pedang atau berlatih tombak di masjid, tidak. Tapi ingin memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana kedudukan Aisyah di sisi Nabi SAW. Ini juga menunjukkan hadis ini bahwasanya dibolehkan kita berlatih olahraga di masjid, dibolehkan berlatih bela diri misalnya, tapi tetap menjaga adab-adab di masjid, tidak boleh teriak-teriak, menjaga kebersihan masjid, tidak boleh mengotori masjid dan seterusnya.
Kemudian yang keenam yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak adalah memberikan pengajaran, taujihat, nasihat kepada anak-anak. Ini yang penting ya. Ini yang penting. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Luqman yang menasihati anaknya, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Lihat bagaimana Luqman, seorang yang soleh, mengajarkan kepada anaknya, memberikan nasihat dengan seraya mengatakan ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ini nasihat, wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berbuat syirik termasuk dosa yang besar, yang paling besar. Begitu juga Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kita untuk salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau mereka tidak mau salat ketika mereka sudah umurnya 10 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun disuruh sholat nggak mau, boleh pukul. Tentu saja pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Tadi sudah kita sebutkan ya, kata para ulama, dorban goiro mubarrihin. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pukulan sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan ranjang mereka ketika tidur. Di sini dikeluarkan Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ketika mereka sudah berumur 10 tahun, maka tidurnya pisah. Laki-laki, perempuan pisah. Ustadz, kalau ngontrak rumahnya kecil bagaimana? Tetap ya, kasurnya paling nggak dipisah. Kasurnya dipisah. Kalau tidak punya kamar yang sendiri-sendiri, paling tidak kasurnya pisah-pisah. Jangan bareng-bareng. Apalagi tidur bareng sama orang tua. Kalau sudah besar, pisah. Ini pengajaran juga untuk anak-anak. Begitu juga Nabi SAW pernah mengajarkan Umar bin Abi Salamah ketika Nabi SAW bersama Umar bin Abi Salamah di rumahnya. Karena Umar bin Abi Salamah termasuk anak tirinya Nabi SAW ketika itu. Ibunya yaitu Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW. Ketika itu Umar bin Abi Salamah makan dengan tangan kiri, makan ambil sini ambil sana dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi SAW, wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kanan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Maka setelah itu kata Umar bin Abi Salamah, famazalatil mati ba'du. Setelah itu menjadi kebiasaanku ketika makan. Artinya baca bismillah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang dekat dari. Begitu juga Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, wahai anak kecil, saya mengajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, dan seterusnya. Iya sa'alta fas'alillaha wa ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummah, dan seterusnya. Hadis yang cukup panjang yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Wahai anak kecil, aku ajarkan beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi wajib memberikan nasihat, pengajaran kepada anak-anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, apalagi jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan ketika mereka melakukan kesalahan. Diingatkan, dan insya Allah anak-anak itu bisa menerima. Walaupun mereka hanya masih kecil, dikasih nasihat, kata-kata yang baik, mereka terima, faham. Mereka paham. Apalagi anak zaman sekarang ya. Apalagi anak zaman sekarang. Mereka diberikan nasihat bisa. Cuma orang tuanya yang terkadang sudah emosi terlebih dahulu, main fisik, main tangan, ringan tangan, pukul, dan seterusnya. Sehingga nasihat itu tidak ada, langsung action dengan tangan, subhanallah. Padahal ketika mereka diberikan nasihat, insya Allah bisa. Baik, kemudian yang ketujuh dalam
pendidikan anak yang harus kita perhatikan adalah wujubul adli bainal aulad, wajibnya adil terhadap anak-anak. Ingat, yang namanya adil artinya memberikan hak anak sesuai dengan porsinya. Adil bukan berarti sama rata ya. Terkadang kita salah mengartikan adil dengan sama rata, padahal yang namanya adil memberikan hak mereka sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya anak kita ada 3 misalnya, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD, kita berikan uang saku per hari. Tentu saja uang saku mereka beda-beda. Yang SMA tentu saja mereka lebih jauh sekolahnya, maka kita berikan sehari misalnya ya 15.000. Mereka harus keluar ongkos, naik angkot, belum lagi mereka sekolahnya full day misalnya, butuh uang makan siang, maka tentu saja kita berikan uang sakunya lebih besar dibandingkan dengan anak yang SMP misalnya kita berikan 10.000, yang SD kita berikan 5.000 karena sekolahnya dekat, yang SD dan juga kita antar jemput. Maka itu namanya adil, memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukan berarti memberi adil itu artinya membagi sama rata. Anak-anaknya 3 SD, SMP, SMA dikasih uang 10.000 semua rata. Tentu saja ini tidak adil. Bagi yang SMA tidak adil, kan dia butuh uang banyak, butuh naik angkot, butuh makan siang, masa disamakan dengan yang SD. Yang SD dikasih 10.000 kebanyakan, terlalu banyak. Ini namanya tidak adil. Namanya adil, kita memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah perintahkan kita berlaku adil, seraya mengatakan, Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat baik. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Ayahku memberikan kepadaku beberapa hartanya. Faqalat ummi, kemudian ibuku mengatakan, la ardo, saya tidak ridho sampai disaksikan oleh Rasulullah SAW. Sampai engkau bertanya kepada Nabi SAW, boleh nggak seperti itu? Yang dikasih hanya satu anak saja, yang lain tidak dikasih. Fantalaqa abi ila Nabi SAW liyushhidahu ala sadaqati. Kemudian bapakku pergi kepada Nabi SAW untuk bertanya tentang perihal sedekahnya yang diberikan hanya kepadaku saja. Faqala lahu Rasulullah SAW, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau memberikan ini kepada semua anakmu? Qala la. Kata ayahku, tidak. Qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Faraja'a abi faraddat tilka sadaqah. Kemudian bapakku pun pulang kembali ke rumahnya, faradda tilka sadaqah, dan kemudian mengembalikan sedekah tersebut. Artinya dari hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita orang tua untuk berlaku adil. Kalau kita memberikan satu kepada anak makanan, maka yang lain dikasih juga. Kita memberikan hadiah nih kepada anak nih, saya kasih rumah, misal contoh, maka yang lain juga dikasih rumah, hadiah. Kalau bentuk hadiah. Kalau bentuknya warisan beda lagi. Kalau misalnya anaknya 3 atau anaknya 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, tentu saja anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, 2 bagian. Ini dalam hal warisan berbeda ya. Tapi jika bentuknya dalam bentuk hibah, hadiah, maka harus sama dibagi semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang terakhir, wajibnya berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Kalau kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan, maka Nabi SAW mengatakan, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji, diberikan anak-anak perempuan, maka kemudian dia berlaku baik kepada anak-anaknya, mendidiknya, menjaganya, karena anak-anak perempuan itu labil. Labil beda dengan anak laki-laki
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Bukan berarti anak-anak laki tidak berbuat baik, tidak. Tetap berbuat baik, tapi anak perempuan lebih halus, lebih lembut. Perlakuannya beda. Anak perempuan kalau kita didik dengan benar, maka itu akan menjadi pahala buat kita dan menjadi penyebab kita dijauhkan, dijaga dari api neraka. Sebagaimana riwayat Imam Muslim. Fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Itu bisa menjadi sitr, penutup, penghalang kita dari api neraka. Begitu juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebutkan Nabi SAW mengatakan, man ala jariyatain yakni bintain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dianugerahi oleh dua anak perempuan, dua anak wanita, sampai dia balik, dididik dengan baik, diajarkan memakai jilbab, menutup auratnya, sampai dia balik, sampai dia besar, sampai dia faham, dan dia melakukan hal tersebut, maka dia akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, aku dan bersamanya seperti ini, menggabungkan dua jarinya, menggabungkan jari-jarinya. Akhrajahu Muslim. Ini keutamaan bagi yang memiliki anak perempuan. Ustadz, kalau anak perempuannya satu bagaimana? Satu pun demikian. Apalagi banyak, 2, 3, 4. Maka ketika dia didik tuh anak perempuan dengan pendidikan yang baik dan benar, maka itu bisa menjadi apa? Tameng dia dari api neraka, dan bisa menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Masalah ini beberapa poin secara ringkas, secara secara ikhtisar, bagaimana taujihat Nabi SAW dalam pendidikan anak. Tentu saja buku pendidikan anak di dalam Islam ini sangat banyak, bisa kita explore, bisa kita baca sendiri. Ini yang kita sebutkan hanya sebagian saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mendidik anak-anak kita, untuk menjadikan anak kita kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak-anak soleh itu menjadi tabungan akhirat kita, yang menjadi sebab nanti kita juga mendapatkan pahala yang besar, yang banyak atas anak-anak soleh yang kita usahakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.